Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang semuanya. Kita akan melanjutkan materi kita mengenai PPN. Sebelumnya, pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai definisi, sifat, tipe, prinsip pemungutan, serta bagaimana kita mengetahui apa saja yang termasuk BKP, barang kena pajak, dan juga JKP atau jasa kena pajak. Nah, sekarang kita akan lebih detail terkait dengan bagaimana tarif dan cara perhitungan PPN ya. Untuk PPNBM nanti akan disampaikan pada minggu yang akan datang. Baik, untuk PPN, tarif yang diberlakukan secara umum atau secara general adalah 10%. Dan 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak yang sifatnya berwujud, ekspor barang kena pajak yang tidak berwujud, ekspor jasa kena pajak, ya. Nah, itu semua dikenakan tarif 10% ya, maaf. Kemudian selanjutnya untuk tarif PPNBM itu paling rendah adalah 10%. Nanti kita lihat untuk tarif PPNBM berdasarkan klasifikasinya ya. Kemudian untuk tarif PPNBM atas ekspor yang BKP yang tergolong mewah adalah 0%. Ya, ini adalah aturan tarif daripada PPN dan PPNBM untuk barang dan jasa yang kena pajak ya. Nah, ini kita sudah pelajari BKP itu apa, JKP itu apa pada pertemuan sebelumnya ya. Oke, baik. Di dalam perhitungan tarif, kita harus mengetahui dulu terkait dengan dasar pengenaan pajak. Nah, apa itu dasar pengenaan pajak? Dasar pengenaan pajak itu adalah sumber dasar daripada kita menghitung PPN. Jadi, nilai apa yang kita pakai sebagai patokan untuk kita menghitung PPN. Nah, di sini ada beberapa dasar pengenaan pajak PPN terkait dengan BKP dan JKP. Yang pertama di sini adalah harga jual. Jadi disebut dengan harga jual itu adalah nilai berupa uang dari seluruh biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. Bila PPN yang dipungut saat penyerahan dimaksudkan dalam harga jual, maka PPN tersebut harus dikeluarkan dari harga jual. Jadi ingat yang disebut DPP itu adalah tarif sebelum dikenakan PPN. Artinya harga jual ini adalah harga sebelum dikenakan PPN. Jadi kalau dia sudah include dengan PPN, maka nanti kita harus keluarkan dulu unsur PPN-nya untuk kita bisa mendapatkan harga jual yang murni. Oke. Nah, karena bukan merupakan unsur harga jual, adapun perlakuan potongan tunai atau rabat baik yang tercantum dalam faktur penjualan maupun faktur pajak harus dikurangkan dari harga faktur ya. Jadi terkait dengan potongan tunai, rabat juga itu adalah tidak terkait dalam harga jual ya. Sehingga nanti ketika kita mendapati ada unsur-unsur seperti PPN yang sudah include, potongan tunai yang sudah include, rabat yang sudah include, maka kita harus pisahkan dulu dari DPP-nya supaya kita bisa mendapatkan harga jual yang murni seperti itu. Barulah kita bisa hitung sesuai dengan tarif, ya. Nah, sehingga diperoleh harga jual yang seharusnya menjadi dasar pengenaan pajak yang sesungguhnya, ya. Kita lihat ya. Nah, ini apa saja yang termasuk dengan harga jual? Contohnya bahan baku ya, itu termasuk ya. Biaya produksi itu termasuk. Biaya administrasi itu termasuk ya, karena memang biaya yang terkait dengan pembuatan suatu BKP. Nah, itu bisa dikenakan sebagai harga jual. Jadi harga jual total di sini adalah 15 juta. Tetapi seandainya misalkan di sini ada unsur PPN sebesar 2 juta, maka unsur PPN itu kita tidak bisa kita tidak bisa include-kan di sini, harus kita keluarkan dulu supaya kita tetap mendapatkan harga jual yang utuh ya. Demikian pula dengan adanya potongan tunai atau rabat, maka kita harus kurangi dahulu supaya kita mendapati harga jual yang murni atau harga jual yang bersih. Selanjutnya yang kedua adalah nilai penggantian. Nilai penggantian ini adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena adanya penyerahan JKP di luar PPN. Oke. Nah, serta potongan harga yang tercantum di dalam faktur pajak bukan merupakan
unsur penggantian. Jadi perbedaannya untuk harga jual itu terkait dengan barangnya atau BKP-nya. Kalau nilai penggantian itu lebih kebanyakan itu kepada JKP-nya, ya, penyerahan JKP, ya. Nah, dalam hal ini bisa sebagai kontraktor juga, ya. Nah, jadi bahan material bangunan, biaya tenaga kerja, biaya administrasi ini diperlakukan sebagai JKP, ya. Nah, demikian pula nanti kalau misalkan kita ada yang disebut potongan harga, maka tidak bisa kita include-kan. Artinya kita harus tetap mendapati nilai bersih dari harga penggantian itu sebagai sumber daripada DPP kita atau dasar pengenaan pajak kita. Selanjutnya, nilai impor. Nilai impor ini adalah nilai berupa uang yang merupakan harga patokan atau cost insurance and freight, ya, ditambah bea masuk dan bea masuk tambahan. Saya pernah jelaskan ini pada pembahasan PPh 22 bahwa yang disebut nilai impor itu adalah CIF, ya. CIF itu adalah cost insurance and freight. Cost itu artinya adalah harga barang tersebut, insurance itu artinya adalah biaya asuransi, freight itu adalah biaya angkut, ditambah dengan bea masuk dan bea masuk tambahan yang ditetapkan oleh Dirjen Bea Cukai. Nah, itu adalah kita baru mendapati nilai impor. Ya, jadi nilai impor itu adalah akumulasi dari CIF, ya, atau cost insurance dan freight ditambah bea masuk dan ditambah bea masuk tambahan. Nah, tidak harus selalu ada semua, tetapi inti utamanya adalah setiap unsur itu kalau ada memang kita harus jumlahkan supaya kita mendapati DPP-nya yang sebagai nilai impor tadi. Selanjutnya adalah nilai ekspor. Nilai ekspor ini adalah nilai yang berupa uang termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Nah, nilai ekspor diketahui dari harga yang tercantum di dalam dokumen ekspor, ya. Nah, untuk dokumen ekspor sangat banyak ya elemennya, ya. Jadi ada biasanya biaya-biaya juga yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak dan sebagainya. Nah, itu nanti kita harus lihat di dalam dokumen ekspornya sendiri, ya. Nah, ada lagi yang disebut dengan DPP-nya adalah merupakan nilai lain, ya. Nilai lain ini artinya dia tidak include di yang sudah disebutkan tadi, ya. Nah, nilai lain ini adalah nilai lain seperti apa yang sudah ditetapkan sebagai keputusan Menteri Keuangan, ya. Yang pertama, yaitu untuk pemakaian sendiri, BKP atau JKP. Maka yang dipakai patokan adalah harga jual atau harga penggantian setelah dikurangi dengan laba kotor. Oke, jadi nanti kalau ada soal terkait dengan pemakaian sendiri BKP dan JKP, maka yang kita pakai adalah patokan sebagai DPP-nya adalah harga jual atau nilai penggantian setelah dikurangi laba kotor. Apa itu pemakaian sendiri? Nah, saya pernah jelaskan sebelumnya, jika kita melakukan kegiatan yang sifatnya memang kita memproduksi dan kita menggunakan sendiri, ya. Misalkan kita mau memperluas bangunan pabrik kita, tetapi kita menggunakan karena kita adalah merupakan pabrik semen, maka kita menggunakan produksi semen kita sendiri. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah untuk pemberian cuma-cuma, ini biasanya berupa bantuan atau sumbangan, ya. Nah, BKP atau JKP ini dinilai dari harga jual atau nilai penggantian setelah dikurangi laba kotor. Ya, itu pun sama. Selanjutnya untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata. Jadi harga jual rata-rata diakumulasi, kita bagi sesuai dengan berapa jumlah rata-ratanya, ya. Setelah itu untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film. Untuk penyerahan produk hasil tembakau itu adalah harga jual eceran. Biasanya kita pakai adalah head-nya atau harga eceran tertingginya, ya. Untuk barang kena pajak yang berupa persediaan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar. Jadi kita bisa melelang atau menjual, ya, barang-barang yang kita miliki dikarenakan perusahaan kita memang sudah tidak dapat menjalankan operasionalnya kembali. Nah, diukurnya adalah dari harga pasar wajar, ya. Artinya sudah dikurangi dengan depresiasi dan amortisasi, ya, tentu saja, ya. Untuk penyerahan barang dari pusat ke cabang atau sebaliknya, atau penyerahan BKP antar cabang, itu yang kita pakai adalah HPP, harga pokok penjualan, dan harga perolehan. Jadi untuk
induk dan cabang itu terkait dengan induk dan cabang berarti kita menggunakan HPP ya. Patokan DPP-nya adalah HPP-nya atau harga perolehannya ya, seperti itu. Nah, ini adalah merupakan DPP atau dasar pengenaan pajak. Jadi ketika kita mau hitung tarif PPN itu didapati dari mana? Tarif PPN itu adalah didapati dari DPP. Oke. Jadi ketika kita belum tahu DPP-nya berapa, maka kita harus ketahui dulu, kita pisahkan dulu, kita hitung dulu DPP-nya, baru selanjutnya kita bisa kalikan dengan tarif PPN ya. Oke. Untuk PPNBM ya, untuk PPNBM ini terkait PPNBM ini adalah pajak pertambahan nilai barang mewah. Jadi tidak semua barang terkena PPNBM ya, hanya yang apa yang dikatakan klasifikasi sebagai PPNBM. Nanti kita lihat ya, kita pelajari ini pada minggu selanjutnya. Nah, serendah-rendahnya adalah 10% dan setinggi-tingginya adalah 200%. Untuk ekspor BKP yang tergolong mewah dikenakan dengan tarif 0% ya. Karena kenapa? Ketika kita mengekspor itu juga pasti akan berdampak kepada penghasilan APBN daripada negara kita ya, sehingga itu akan mendukung cadangan devisa negara kita juga. Makanya pemerintah memberikan fasilitas ya dalam hal ini untuk ekspor BKP yang tergolong mewah maka dikenakan tarif 0% ya. Nah, ini nanti kita lihat kelompok tarifnya seperti apa sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan ya. Yang kita mau pelajari sekarang yang lebih fokusnya adalah kepada PPN-nya terlebih dahulu. Nah, di dalam PPN kita harus mengenal juga apa yang disebut dengan pajak masukan dan pajak keluaran ya. Jadi dikatakan pajak masukan ini adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena adanya perolehan BKP atau penerimaan JKP atau impor BKP. Jadi pada prinsipnya pajak masukan atau PM ini adalah PPN yang dibayarkan oleh kita sebagai orang atau pribadi atau institusi atau lembaga yang mendapat BKP atau menerima BKP atau mengimpor BKP. Seperti itu ya. Nah, kebalikannya, pajak keluaran adalah PPN yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP. Jadi kalau pada pajak masukan, kita yang membeli, tapi pajak keluaran kita yang menjual. Seperti itu ya. Kita yang menjual ya. Adalah PPN yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP atau ekspor BKP. Jadi kalau pajak masukan kita yang membeli, kalau pajak keluaran kita yang menjual seperti itu. Kalau pajak masukan itu kita yang dipungut ya, kalau pajak keluaran kita yang memungut. Ya. Oke, kita sebagai PKP-nya akan memungut ya. Gitu. Kalau pajak masukan kita harus membayarkan, artinya kita dipungut ya, seperti itu. Tarif perhitungannya secara umum adalah 10% dikali DPP. Hanya nanti ada beberapa kelompok saja yang di luar 10%, tetapi secara general PPN itu adalah 10%. Oke, ya. Kita lihat sekarang contohnya. Misalkan ini, PKPA menjual barang tunai, barang kena pajak dengan harga jual sebesar 25 juta. Nah, karena di sini sudah disebutkan harga jualnya adalah sebesar 25 juta, artinya harga jual itu adalah merupakan DPP. Jadi kita bisa kenakan tarif 10% langsung dari 25 juta itu sebesar 2.500.000. Nah, statusnya apa? 2.500.000 ini. 2.500.000 ini statusnya adalah sebagai pajak keluaran. Kenapa? Karena kita menjual barang dan kita wajib memungut seperti itu. Oke. Selanjutnya, PKPB melakukan penyerahan jasa kena pajak dengan memperoleh nilai penggantian sebesar 20 juta. Nah, di sini sudah clear ya. Jadi kita tidak usah mengakumulasikan lagi. Kita sudah clear di sini nilai penggantiannya adalah sebesar 20 juta. Nah, maka kita bisa langsung mengalihkan itu dengan 10%. Ya, kita bisa langsung kalikan dengan 10%. Maka kita dapati JKP-nya ini adalah sebesar 2 juta ya. Seperti itu. Nah, statusnya seperti apa? Ini pun adalah pajak keluaran. Karena kenapa? Kita melakukan penyerahan jasa, artinya kita menjual ya JKP tersebut.
Nomor 3, seseorang mengimpor BKP dari luar daerah pabean dengan nilai impor. Jadi di sini sudah digabung ya. Nah, bagaimana kalau misalkan masih belum terperinci? Maka kita harus mengakumulasikan dulu sampai kita bisa mendapati nilai impornya berapa. Nah, PPN yang dipungut melalui Dirjen Bea Cukai itu adalah langsung kita kalikan. Karena di sini kita sudah dapati, yes, itu 15 juta kita kalikan 10%, maka 1.500.000. Ya. Nah, karena dia di sini adalah sebagai pengimpor, maka dia dikenakan sebagai pajak masukan ya. Seperti yang tadi yang kita lihat di sini ya. Mengimpor BKP ya. Oke. Nah, selanjutnya PKPB di dalam bulan Januari tahun 96 menjual 80 pasang sepatu di mana harga per pasangnya adalah 120.000. Maka ini kita kalikan dulu ya, yaitu sebesar 9.600.000. Nah, kemudian di sini ada KMS atau kegiatan pemakaian sendiri, ya, pemakaian sendiri. Nah, sebanyak 5 pasang sepatu, ya, untuk pemakaian sendiri. Nah, harga jual tanpa menghitung laba kotor yaitu adalah 100.000 per pasang. Ya, jadi kalau misalkan ini 5, ya, ini 5 pasang. Untuk yang ini ya, tanpa memasukkan laba kotor ya, ini adalah harga jualnya adalah 100.000. Maka untuk yang 5 pasang ini kita kalikan yang 100.000 karena tadi ketentuannya seperti itu kalau untuk pemakaian sendiri. Nah ya, untuk yang 80 pasang itu kita kalikan 9.600.000. Berarti untuk yang 80 pasang ini kita dapati 10% kali 9.600.000. Untuk yang memakai sendiri yang 5% itu kita kalikan dengan harga 100.000 jadi 500.000 ya. Maka totalnya 960.000 ditambah 50.000 menjadi 1.010.000. Nah, di sini ya. Nah, di dalam hal ini ketika dia menjual ataupun dia memakai sendiri, maka dia tetap diperlakukan sebagai pajak pajak keluaran ya. Iya, karena dia menjual ya, melakukan penyerahan BKP seperti itu. Selanjutnya PKP-PE atau pedagang eceran. Nah, dia menjual BKP seharga 10 juta dan bukan BKP seharga 5 juta. Nah, di sini ya. Maka PPN yang terutangnya ini khusus untuk yang statusnya pedagang eceran ya. Untuk PPN terutangnya yang BKP itu kita kalikan 10 ya, 10 juta. Nah, ini PPN terutang pada saat dia melakukan penyerahan BKP. Tetapi PPN yang harus disetorkan yaitu kita jumlahkan antara yang BKP dan bukan BKP, maka kita dapati 15 juta. Nah, tarifnya adalah 10% dikali 20% baru kita kalikan 15 juta. Maka untuk PE atau pedagang eceran itu tarifnya adalah 10% kali 20% ya, ingat. Maka kita dapati hasilnya adalah 300.000. Nah, ini adalah yang harus disetorkan oleh PKP PEC tersebut ya. Seperti itu contoh-contohnya. Nah, selanjutnya kita lihat PKPD. Pabrikan menghasilkan mesin cuci pakaian. Mesin cuci pakaian dikategorikan sebagai BKP yang tergolong mewah. Nah, kebetulan di sini ada soal yang kita terkait dengan PPNBM. Jadi PPNBM sudah ditentukan tarifnya ya, karena klasifikasinya sangat banyak. Biasa di soal itu mereka sudah ditentukan tarifnya berapa persen. Di dalam bulan Januari tahun 1996, PKPD menjual 10 buah mesin cuci kepada PKPE seharga 30 juta. Maka PPN terutangnya adalah, nah yang pertama adalah PPN yang terutangnya dulu. PPN terutangnya ini adalah yang harga 30 juta tadi ya, 30 juta tadi itu kita kalikan 10%. Untuk PPNBM karena sudah ditentukan tarifnya ya udah berarti kita tinggal kalikan 20% kalikan 30 juta. Ya, jadi kalau diharuskan kita menghitung berapa PPN dan PPNBM yang harus dibayarkan PKPD, maka totalnya adalah 9 juta. Tapi kalau ditanya berapa PPN-nya, maka hanya 3 juta. Gitu ya. Selanjutnya PKPE di bulan Januari 1996 menjual 10 mesin cuci tersebut di atas ya, artinya yang diserahkan dari PKPD, kemudian dijual kembali oleh PKPE di atas seharga 40 juta. Nah, ini tetap sama ya. 10% dikali 40 juta. Jadi hasilnya adalah 4 juta.
Nah, dengan catatan PKPE tidak boleh memungut PPNBM. Mengapa? Karena PKPE bukan pabrikan. Jadi yang berhak untuk menjual PPNBM itu adalah hanya pabrikan. Ya, dengan tarif PPNBM. Nanti kita lebih clear tentang PPNBM kita akan pelajari pada minggu yang akan datang ya. Oke, selanjutnya pengusaha kena pajak D mengimpor barang kena pajak yang tergolong mewah dengan nilai impor sebesar 5 juta. Nah, barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenai PPN juga ada PPNBM-nya. Maka sama ya, caranya seperti tadi. Dasar pengenaan pajaknya 5 juta, untuk yang PPN kita kalikan 10%, untuk yang PPNBM kita kalikan 20%. Nah, kemudian PKPD menggunakan BKP yang diimpor tersebut sebagai bagian dari suatu BKP yang atas penyerahannya dikenakan PPN 10% dan PPNBM dengan tarif misalnya 35%. Oleh karena PPNBM yang telah dibayar oleh BKP yang diimpor tersebut tidak dapat dikreditkan. Karena ingat ya, tadi pengenaan PPNBM hanya boleh satu kali ya. Maka PPNBM sebesar 1 juta dapat ditambahkan ke dalam harga BKP yang dihasilkan oleh PKPD ya. Tuh. Atau dibebankan sebagai biaya. Jadi ada dua opsi PPNBM-nya karena dia hanya bisa diterapkan satu kali, bisa ditambahkan menjadi BKP atau juga bisa dibebankan sebagai biaya. Begitu ya. Jadi misalnya nih ketika BKPD nih menjual BKP yang dihasilkannya ya, di sini dalam hal ini karena PKPD di sini masih sifatnya masih industri ya, masih pabrikan. Nah, maka ya dia bisa mendapati kalau ini adalah dia belinya, mengimpor barangnya ya. Kalau di sini dia memproduksinya, kemudian di sini dia jual kembali ya dengan tarif sebesar 35%. Ini masih bisa. Ya. PPN sebesar 5 juta yang dibayarkan pada saat impor merupakan 500.000 benar yang ini ya. Pada saat impor merupakan pajak masukan bagi PKPD. Dan PPN sebesar 5 juta merupakan pajak keluaran bagi PKPD. Mengapa? Karena pajak masukan di sini adalah dia mengimpor, artinya dia sebagai yang dipungut. Kalau yang ini adalah sebagai yang memungut, seperti itu. Oke, ya. Nah itu kita harus paham dulu mengenai seperti apa statusnya pajak masukan dan pajak keluaran. Toko Samson menjual kulkas sebanyak 20 kulkas dengan harga satuan sebesar 6 juta. Lalu berapa PPN terutang? Berarti ini sangat mudah ya. Kita kalikan 120 juta, maka PPN-nya tinggal kita kalikan 10%, jadi 12 juta. Ya. Nah, ini lebih jelasnya. Di sini ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh PT Gragas yang merupakan PKP yang menjual elektronik di Palembang selama bulan Agustus 2016. Ya. Nah, PT Gragas ini melakukan berbagai transaksi sebagai berikut. Nah, yang pertama, di sini ada penjualan secara langsung kepada konsumen. Oke, statusnya adalah penjualan secara langsung. Ya. Yang kedua adalah penyerahan BKP, yakni barang elektronik kepada pemerintah Kota Palembang. Dalam hal ini berarti adalah bendaharawan pemerintah sebesar 660 juta. Harga tersebut sudah termasuk PPN. Berarti nanti kita harus keluarkan dulu ya. Bagaimana caranya kita mengeluarkan unsur PPN? Nanti kita lihat. Yang ketiga, transaksi ketiga adalah PT Gragas membangun sebuah gudang elektronik seluas 500 meter persegi di kawasan pergudangan sendiri. Ya, jadi ini adalah termasuk KMS atau kegiatan membangun sendiri dengan biaya sebesar 550 juta. Selanjutnya menyumbang ke sebuah panti yayasan, panti jompo, satu buah televisi dengan harga 2 juta termasuk keuntungan adalah 200.000. Nah, selain transaksi di atas, terdapat tambahan transaksi selama bulan Agustus, yaitu 1. Membeli sebuah mobil box untuk mengangkut barang dengan harga 550 juta dan harganya sudah include dengan PPN. Tugas kita adalah dari transaksi-transaksi berikut ini, kita harus menghitung PPN totalnya. Maka kita harus hitung dulu per item ya. Coba kita lihat. Dari transaksi pertama ya, karena di sini adalah penjualan secara langsung, maka kita bisa langsung kalikan dengan tarif 10%. Jadi 1 juta 1.600.000 juta, 1.600.000 juta itu kita kalikan 10% menjadi 160 juta. Nah,
Di sini kita masuk sebagai yang kita sebut sebagai pajak keluaran karena di sini adalah terkait dengan penjualan. Oke. Transaksi kedua, penyerahan BKP yakni barang elektronik kepada pemerintah Kota Palembang sebesar 660. Namun di sini dikatakan bahwa harganya sudah include dengan PPN atau sudah termasuk dengan PPN. Nah, jadi bagaimana? Maka kita harus keluarkan dulu unsur PPN. Bagaimana caranya mengeluarkan unsur PPN? Yaitu dengan cara seperti ini. 100 per 110 dikali tadi. Berapa nilai harganya atau harga jualnya? Yang sudah include dengan PPN tadi ya. Nah, ya 100 per 110 dikali 660 juta. Maka hasilnya adalah harga barang tersebut murninya adalah sebesar 600 juta. Maka sesungguhnya PPN yang 10%-nya itu adalah 60 juta. Nah, 60 juta ini termasuk dalam pajak keluaran. Kenapa? Karena dia melakukan penyerahan BKP. Untuk transaksi ketiga, dia membangun sebuah gedung di kawasan pergudangan sendiri dengan biaya sekitar 550. Ya, nah, untuk kegiatan dari pembangun sendiri, nah ini ya, ini perlu diingat, kita pisahkan dulu ya. Untuk DPP-nya adalah 20%-nya. Jadi kalau ada kegiatan membangun sendiri ya, seperti contoh memakai sendiri, membangun sendiri, maka kita harus pisahkan dengan cara kita mengalihkannya dengan tarif 20% dulu untuk mencari DPP-nya. Maka tarifnya adalah 110. Nah, baru kita bisa menghitung PPN-nya, kita kalikan 10%. Maka 100 juta ini adalah termasuk pajak keluaran. Karena sekalipun kita memakai sendiri, tetap pun kita dalam kegiatan kita menggunakan, memakai ya, mengkonsumsi ya. Untuk transaksi keempat, menyumbang sebuah yayasan panti jompo, satu buah televisi dengan harga 2 juta termasuk keuntungan 200 ribu. Nah, transaksi keempat ini, ingat untuk sumbangan, laba kotor tidak boleh kita masukkan. Jadi laba kotornya adalah 200, maka kita harus kurangkan dulu. 2 juta kita kurangi 200 ribu menjadi 1 juta 800. Ya, nah DPP-nya. Lalu PPN-nya bagaimana? Karena dia kegiatan sumbangan, khususnya untuk panti jompo ini tidak dikenakan. Hanya untuk DPP-nya tetap kita hitung. Ya, untuk sumbangan ke panti jompo itu tidak dikenakan. Tapi untuk sumbangan beberapa sumbangan yang ada terlist di teori sebelumnya, silakan Anda lihat ya pada bagian penjelasan, itu ada yang dikenakan ya. Jadi ini sebesar 1.800.000, yaitu kita termasuk dalam pajak keluaran, tetapi dia tidak dikenakan PPN. Untuk transaksi tambahan, di sini dia membeli mobil karena dia sudah include dengan PPN, maka caranya adalah tadi 100 per 110 kita kalikan 550, maka hasilnya adalah 500 juta. Dan PPN-nya adalah sebesar 10% dari 500 juta yaitu 50 juta. Nah, kita totalkan PPN keluaran karena di sini untuk yang membeli sebuah mobil box ini adalah merupakan pajak masukan. Maka kita kelompokkan dulu ya, nanti kita pisahkan mana yang pajak masukan dan pajak keluaran. Yang pajak keluaran kita akan jumlahkan dulu. Totalnya berapa? Totalnya adalah 160 juta ditambah 60 juta ditambah 100 juta ditambah 1.800.000 ya. Jadi ini ya, DPP-nya ya kita hitung ya kalau untuk yang keempat ini. 1.800.000 menghasilkan 321.800.000. Sementara PPN masukan adalah 50 juta. Nah, caranya adalah kita mengurangkan pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Ya. Nah, di sini adalah 321.800.000 dikurangi 50 juta, maka hasilnya adalah 271.800.000. Karena di sini pajak keluarannya lebih besar, maka kita bisa katakan ini adalah PPN lebih bayar. Ya. Nah, iya ya, nanti kita akan lihat seperti apa konsep PPN lebih bayar dan kurang bayar pada slide berikutnya ya. Nah, jadi total PPN yang harus dibayarkan di sini adalah sebesar 271.800.000. Baik, berikut ini adalah soal-soal lainnya agar bisa lebih jelas. Kita lihat beberapa soal lainnya di sini. Yang pertama untuk tanggal 1 April. Perusahaan memesan bahan baku lokal kepada PT Brantas Total sebesar 300 juta dan ini belum termasuk PPN. Barang baru akan dikirim pada bulan Mei.
Nah, di sini kita bisa ada dua asumsi. Yang pertama, jika memang pembayarannya belum dilakukan, hanya baru pemesanan, maka tidak ada PPN karena PPN itu akan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran. Ya. Nah, tetapi jika pemesanan ini disertai dengan pembayaran, maka kita dapat menghitung PPN-nya, yaitu PPN masukan. Karena kita memesan, artinya kita akan dikenai ya, atau akan dikenai PPN yang termasuk dalam PPN masukan ya. Anda bisa kembali lihat pada slide sebelumnya di mana PPN masukan itu adalah merupakan PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP. Nah, di sini karena kita sifatnya memesan, artinya kita membeli, maka ini tergolong ke dalam PPN masukan ya. Untuk lebih mudahnya, PPN masukan itu adalah kegiatan di mana kita mendatangkan BKP atau membeli. Sementara kalau PPN keluaran, kita mengeluarkan BKP atau kegiatan menjual seperti itu ya. Nah, jika kita ingin menghitung berapa PPN masukannya, berarti 300 juta kita kalikan dengan 10%, maka hasilnya adalah 30 juta. Kemudian tanggal 4 April, PT Mawar memesan baju untuk karyawannya dengan total pesanan 500 juta. Perusahaan menerima uang muka sebesar 20% dari total pesanan ditambah dengan nilai PPN-nya. Nah, penyelesaian baju ini dilakukan pada bulan Mei. Nah, jadi di sini ada pesanan dari PT Mawar terhadap perusahaan kita ya. Nah, di sini karena kita menjual atau kita menjual, artinya kita sebagai pihak yang dipesan, maka otomatis yang terjadi adalah kita sebagai penjual ya. Nah, di sini kita dikenakan PPN keluaran. Nah, kita di sini lihat DPP-nya adalah sebesar 500 juta karena perusahaan baru menerima uang muka sebesar 20%, maka totalnya adalah 100 juta. Nah, jadi PPN yang didapati, PPN keluaran itu adalah 10% dikalikan 100 juta dari nilai DPP-nya ya. Maka hasilnya adalah 10 juta. Itu adalah PPN keluaran yang diterima oleh perusahaan kita pada tanggal 4 April ya. Selanjutnya pada tanggal 5 April di sini ada kegiatan impor ya. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, untuk nilai impor maka kita harus menghitung terlebih dahulu CIF ya, yaitu cost, insurance and freight ditambah dengan bea masuk dan ditambah dengan bea masuk tambahan. Nah, untuk CIF-nya di sini adalah, nah di sini kita lihat ya, cost-nya adalah sebesar $3.000. Nah, $3.000 ini kita pakai kurs KMK yang berlaku pada saat terjadinya transaksi ya. Nah, jadi $3.000 kita kalikan 13.400, kemudian yang $1.000 kita kalikan 13.400 ya, karena di sini adalah insurance dan ada bea masuk tambahan 10% dari nilai CIF, artinya 10% dari penjumlahan dari 40.200 dengan 13.400, maka totalnya adalah 53.600. Maka kita jumlahkan semua. Nah, ini adalah PPN masukannya, PPN masukan dari impor bahan baku tersebut adalah sebesar 58.960.000 ya. Ini adalah merupakan hasil penjumlahan. Jadi kita untuk PPN masukan kita kalikan 10% ya, maka totalnya adalah sebesar 58.960 kita kalikan dengan 10% ya, maka totalnya adalah 5.896.000 ya. 5.896.000 ya. Jadi setelah kita mendapati nilai impor ya, nilai impor totalnya tadi adalah sebesar 58.960.000, kita kalikan dengan tarif PPN-nya sebesar 10%. Ya, itu adalah untuk kegiatan impor.
Selanjutnya, pada tanggal 6 April, perusahaan mengirimkan barang kepada supermarket ABC untuk konsinyasi sebesar 400 juta. Nah, ya di sini DPP-nya adalah sebesar 400 juta. Nah, karena di sini mengirimkan barang, artinya kita menjual, maka kita termasuk dalam PPN keluaran, ya. Ya, tinggal kita kalikan saja dengan tarif PPN 10% dari 400 juta, maka nilainya adalah sebesar 40 juta. Untuk tanggal 7 April, mengirimkan barang kepada pelanggan PT ABC sebesar 600 juta. Ini pun adalah PPN keluaran karena kita menjual barang, ya. Atas pengiriman barang ini melakukan pembayaran 30% terlebih dahulu, ya, dan sisanya dibayarkan pada bulan Mei. Nah, di sini kaitannya karena ya kita bisa lihat ya di sini 600 juta untuk pembayaran yang pertama itu adalah 30% ya. Maka kita bisa dapati awalnya itu adalah sebesar, kita kalikan 30% ya. Jadi dari 600 juta kita kalikan 30%. Ya, maka totalnya adalah 180 juta ya, 180 juta. Oke, 180 juta. Nah, di sini untuk PPN keluarannya kita kalikan dengan yang 180 juta ya. Nah, maka hasilnya adalah sebesar 18 juta. Nah, itu adalah PPN keluaran dari pengiriman barang PT ABC yang dengan pembayaran terlebih dahulu yaitu sebesar 30% dan sisanya nanti akan dibayarkan pada bulan Mei. Jadi untuk pajak ya, PPN atau apapun itu jenisnya, kita selalu menggunakan prinsip pada saat pembayaran, maka pada saat itu juga PPN itu dikenakan ya. Nah, selanjutnya pada tanggal 10 April menerima laporan dari supermarket ABC bahwa barang yang terjual selama bulan Maret adalah sebesar 400 juta belum termasuk PPN. Dari sini juga ada dua asumsi ya, ada dua asumsi. Yang pertama, kalau sifatnya dia hanya menerima laporan, maka tidak ada PPN keluaran. Oke, tetapi pada waktu terjadinya transaksi ya, nah, selama bulan Maret ya, pada bulan Maretnya ya, artinya pada bulan Maretnya, kalau sekarang kita sudah tanggal 10 April, maka tidak ada PPN keluaran. Tetapi pada bulan Maretnya, di mana terjadi penjualan sebesar 400 juta, maka kita bisa temukan PPN keluarannya dengan mengalihkan tarif yaitu 10% kali 400 juta. Maka besaran PPN keluarannya adalah 40 juta. Itu pada bulan Maret ya, tetapi karena sekarang bulan April dan ini hanya ada laporan, maka tidak dikenakan PPN keluaran ya. Tanggal 11, menerima bahan baku yang dipesan PT Kenanga pada bulan Maret ya. Totalnya sebesar 400 juta. Atas bahan baku ini perusahaan telah membayar DP 20%. Dan pada tanggal penerimaan tersebut perusahaan membayar 60% dari total pesanan dan akan melunasi pada bulan Mei. Nah, di sini kaitannya dengan apa yang sudah kita bayarkan ya. Jadi DP itu adalah sebesar 20%, kita kalikan 400, maka totalnya adalah 80 juta yang sudah kita bayarkan ya. Penerimaan sekarang pada tanggal 11 April ini adalah sebesar 60% dikali 400 juta, totalnya adalah 240. Maka total PPN masukan yang sudah kita bayarkan, kenapa di sini PPN masukan? Karena di sini kita menerima ya. Artinya kita membeli ya. Berarti 10% dikalikan 320. 320 ini adalah dari 240 juta ditambah dengan 80 juta. Maka PPN masukannya adalah sebesar 32 juta. Oke. Kemudian selanjutnya pada tanggal 12 April dia membeli bahan baku kepada pemasok lokal secara kredit. Berarti di sini pun pembelian artinya sebagai PPN masukan ya, sebesar 600 juta ditambah dengan PPN. Nah, barang diterima pada tanggal pembelian beserta faktur pajaknya, pembayaran baru akan dilakukan pada bulan Mei. Nah, di sini
eh, ini hanya terjadi nanti ya pada bulan Mei. Kalau sekarang karena kita hanya memesan ya, di sini kita belum ada pembayaran ya, maka belum ada pembayaran, maka belum ada PPN ya di sini. Nah, nah, tetapi nanti ketika pada bulan Mei ada pembayaran ya, ada pembayaran, maka nanti akan berubah ya. Jadi di sini kan 600 juta ditambah dengan PPN. Artinya 600 juta ini sudah include dengan PPN. Nah, kita harus mencari berapa PPN-nya dari 600 juta ini gitu. Jadi kita harus keluarkan unsur PPN-nya ya. Dengan cara seperti apa? Dengan cara kita mengalihkan 100 per 110 kita kalikan dengan total harga ini ya. Jadi 100 per 110 kita kalikan dengan total harga ini. Jadi inti utamanya adalah ketika itu sudah include dengan PPN, maka kita harus pisahkan menjadi harga jual tok atau harga jualnya saja seperti itu ya. Jadi rumusnya adalah kita keluarkan PPN-nya dengan cara 100 per 110 kita kalikan 600 juta. Maka totalnya adalah 545 juta 545. Nah, di sini ini baru DPP ya. Ini kita baru DPP ya, baru DPP-nya kita keluarkan. Nah, untuk PPN-nya ya, PPN-nya tentu saja di sini PPN-nya adalah sebesar 10% dari harga 545 545 ya. Maka totalnya adalah sebesar ya, kita lihat ya, 545 545 kita kalikan 10%. Maka totalnya adalah sebesar 54.545.454 ya. 54.545 kemudian 454 ya. Nah, seperti ini ya. Jadi itu tekniknya ya. Kalau kita nanti pada bulan Mei, kalau pada bulan April karena kita belum ada pembayaran, maka kita tidak dikenakan PPN karena PPN itu berbarengan dengan pembayaran ya. Ini agar bisa lebih clear ya bagaimana statusnya kalau di bulan April dan bagaimana statusnya kalau di bulan Mei nanti ya. Nah, kemudian pada tanggal 13 April membayar tagihan listrik sebesar 66 juta dan telepon sebesar 25.300. Tagihan tersebut sudah termasuk dengan PPN. Nah, ini tadi ya, 66 juta dan 25.300, maka totalnya 91.300. Nah, 91.300 ini kita keluarkan dulu ya menjadi harga jual atau kalau di sini berarti adalah di luar PPN ya, tagihan listrik dan telepon di luar PPN-nya. Berarti rumusnya adalah 100 per 110 kita kalikan 91.300 adalah sebesar 83 juta ya. Nah, maka PPN masukannya di sini adalah 10%. Kita kalikan 83 juta ya. Maka total hasilnya adalah sebesar 8.300.000 rupiah. Oke. Nah, itu caranya ya. Kalau kita mau mengeluarkan unsur PPN. Jadi kalau kita mau mengeluarkan unsur PPN ya, maka kita harus mengalihkan dengan 100 per 110 dulu, baru kemudian PPN-nya kita cari ya di sini. PPN-nya kita cari dengan mengalihkan tarif 10% dikalikan DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya ya. Seperti itu. Oke, terus selanjutnya kita lihat kembali di sini untuk tanggal 14 April melakukan ekspor barang ke Jepang senilai 100.000 US dollar, freight-nya sebesar 10.000 US dollar dan insurance-nya sebesar 3.000 US dollar. Kurs berdasarkan Kementerian Keuangan waktu itu adalah sebesar 13.500 dan kurs spot adalah 13.600
Faktur dan dokumen telah diselesaikan bersamaan dengan pengiriman barang. Ya, berarti di sini artinya sudah terkirim. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 menyebutkan bahwa tarif PPN untuk ekspor ya itu adalah sebesar 0%. Baik itu untuk BKP yang berwujud ataupun yang tidak berwujud, juga ekspor JKP. Jadi dalam hal ini karena diatur dalam undang-undang untuk ekspor, maka PPN keluarannya adalah sebesar 0%. Ya, karena ekspor dia tergolong ke dalam PPN keluaran ya. Tetapi di sini tidak ada tarif karena berdasarkan undang-undang di 0% kan, seperti itu. Pada tanggal 15 April mengirimkan tagihan kepada Kementerian Dalam Negeri atas pembelian seragam senilai 800 juta ditambah dengan PPN. Seragam ini dikirimkan pada tanggal 25 Maret 2016. Atas penagihan tersebut diterima pembayaran pada tanggal 5 Mei 2016. Nah, di sini kita lihat ya. Untuk tagihan di sini kita hanya mengirimkan tagihan pada tanggal 15 April, itu kita tidak dikenakan ya. Jadi kalau statusnya pada tanggal 15 April kita hanya mengirimkan tagihan ya, maka di sini belum dikenakan PPN ya. Nah, kenapa? Karena kita baru mengirimkan tagihan. Sementara nanti, nah ini pada tanggal 5 Mei 2016 ya, maka pada tanggal 5 Mei 2016 ini yang kita hitung adalah ini 800 juta DPP-nya kan, maka PPN keluarannya adalah sebesar 10%-nya. Jadi adalah sebesar 80 juta seperti itu ya. Nah, selanjutnya selanjutnya pada tanggal 18 April perusahaan memberikan kaos produksi senilai kepada karyawannya sendiri senilai 200 juta. Jadi di sini dalam artian perusahaan melakukan pemberian kepada karyawan sendiri ya atau pemakaian sendiri ya seperti itu dengan harga pokok sebesar 80%. Nah, jadi 80% ini adalah 80% dikali 200 juta, maka totalnya adalah 160 juta ya. Nah, di sini berdasarkan surat edaran Dirjen Pajak SE 04 PJ 51 2002 untuk kegiatan pemakaian sendiri adalah tidak terutang PPN ya, tidak terutang PPN. Tetapi berdasarkan PMK nomor 75 tahun 2010 yang sudah diperbaharui, nah kegiatan memakai sendiri ini ya, ini adalah termasuk PPN gitu. Jadi PPN-nya dengan cara apa DPP-nya? DPP-nya itu dengan menggunakan harga jual dikurangi laba kotor. Nah, di sini kan harga pokok produksinya yang kita hitung. Jadi jangan yang 200 jutanya. Kenapa? Karena harga pokok produksinya saja yang 80%. Senilai 160 juta. Maka PPN keluarannya adalah sebesar 10% dikalikan 160 juta. Maka hasilnya adalah 16 juta. Seperti itu ya. Selanjutnya tanggal 19 April di sini membayar kepada PT Rinjani sebesar 330 juta termasuk PPN untuk pengiriman barang yang dilakukan pada tanggal 24 Maret. Nah, tentu saja di sini kita harus ada PPN karena kenapa di sini pada tanggal 19 April terjadi pembayaran ya. Nah, karena di sini sudah termasuk PPN, maka DPP-nya harus kita keluarkan dulu 100 per 110 kita kalikan 330 juta. Maka hasilnya adalah sebesar 300 juta. Untuk PPN-nya adalah sebesar 10% kali 300 juta, maka adalah sebesar 30 juta ya. Tanggal 20 April memberikan jasa untuk menyelesaikan pekerjaan jahitan baju. Dalam hal ini adalah dikatakan sebagai maklon ya. Jadi di sini kita menggunakan jasa yang sifatnya maklon dari PT Klimanjaro yang telah ditentukan bahan baku dan spesifikasi produknya. Nilai jasa maklonnya adalah sebesar 100 juta, nilai produk jadinya adalah sebesar 500 juta, dan nilai bahannya adalah sebesar 300 juta. Nah, maklon dalam negeri berdasarkan PMK nomor 32 tahun 2019 ya, untuk PPN jasa maklon ya akan mendapatkan tarif 0% dengan syarat 1. Jika pemesan atau penerima jasa maklonnya berada di luar daerah pabean, jika spesifikasi bahan bakunya disediakan oleh pemesan. Nah, di sini
sudah ditentukan bahan baku dan spesifikasinya. Artinya termasuk ke dalam PMK yang ini ya, PMK nomor 32 garis miring tahun 2019. Artinya PPN keluaran yang dikenakan adalah sebesar 0. Karena kenapa? Tarifnya adalah sebesar 0% ya, seperti itu. Untuk maklon ya, untuk kegiatan maklon ya. Selanjutnya tanggal 21 April mengirimkan barang pesanan kepada Kementerian Kehakiman senilai 700 juta. Perusahaan belum melakukan penagihan karena proses inspeksi dan pengecekan barang. Di sini belum ada PPN. Kenapa? Karena dia baru mengirim dan sedang diproses. Jadi belum ada transaksi pembayaran ya. Jadi kita hanya melakukan perhitungan PPN diterima atau dikeluarkan pada saat adanya transaksi pembayaran ya. Selanjutnya tanggal 22 April, entitas membangun sendiri gedung kantor seluas 800 meter persegi. Biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan tersebut selama bulan April adalah sebesar 220 juta. Untuk pembelian material dan biaya upah sebesar 150 juta. Nilai tanah adalah sebesar 200 juta. Nilai pengeluaran untuk pembelian material termasuk PPN masukan, perusahaan menerima faktur pajak masukan atas pembelian material tersebut. Nah, karena dia dikatakan membangun sendiri, artinya membangun sendiri ini artinya dia memang memiliki material sendiri ya yang digunakan untuk pembangunan sendiri. Maka berdasarkan PMK nomor 163 tahun 2012 tentang peraturan PPN kegiatan membangun sendiri terutang, tarifnya adalah sebesar 10% dikali DPP. Nah, DPP-nya ini tidak DPP total ya, tidak DPP total semuanya langsung kita kalikan. Tetapi DPP-nya itu adalah total dari semua yang dikeluarkan ya, dikali dengan biaya pembangunan rumah. Ya, ingat, biaya pembangunan rumah tidak termasuk tanah. Artinya yang tanah kita tidak masukkan sebagai DPP. Oke. Nah, 20% hanya dari 220 ditambah dengan biaya upah ya. Jadi biaya pembangunan, biaya gedungnya sebesar 220 ditambah dengan biaya upah yaitu sebesar 150. Untuk nilai tanah tidak kita masukkan. Maka 20% dari 220 ditambah 150 ya. Totalnya adalah 10% dikali 74 juta. Maka totalnya adalah 7.400.000 rupiah. Oke. Berikutnya menerima barang retur dari pelanggan barang sebesar 50 juta belum termasuk PPN yang telah dicatat dan difakturkan pada bulan Februari 2016. Nah, biasa retur ini sekaligus dengan pembayaran ya, maka PPN-nya adalah sebesar 10% dikalikan 50 juta. Sesuai apa yang dikembalikan. Maka totalnya adalah 5 juta. Oke. Tanggal 26 April, pengirimkan barang yang dipesan dari PT Aster senilai 600 juta. Pesanan tersebut diterima pada tanggal 24 Maret ya. Disertai DP sebesar 20%, perusahaan mengirimkan faktur untuk pengiriman tersebut. Perusahaan menerima pembayaran sebesar 30% dari total barang yang dipesan ya. Nah, sisanya dibayar pada bulan Mei. Jadi yang masuk sekarang ini adalah ini ya, yang sudah masuk ini adalah yang 20 dan 30 ya. Yang 20%-nya sebesar 120 juta, yang 30%-nya adalah sebesar 180 juta. Maka PPN keluaran total yang sudah masuk sampai pada 26 April ini adalah sebesar 10% dikali 300 juta. Maka totalnya adalah 30 juta ya. Tanggal 27 April membayar jasa outsourcing sebesar 100 juta rupiah. Termasuk dalam pembayaran dirinci biaya penggantian tenaga kerja sebesar 70 juta rupiah. Nah, di sini berdasarkan PMK nomor 83 tahun 2012, ini tidak dikenakan PPN jika satu perusahaan outsourcing hanya menyerahkan jasa penyedia tenaga kerja. Dan perusahaan outsourcingnya tidak melakukan pembayaran gaji, upah, bonus atas hasil kerja. Ya, tetapi di sini yang kita lihat adalah bayar jasa outsourcingnya sebesar 100 juta dan yang pembayaran tenaga kerjanya 70 juta. Nah, berdasarkan PMK nomor 83 tahun 2012, yang tenaga kerjanya tidak kita masukkan ya, tidak dikenakan PPN yang 70 jutanya. Jadi
kita harus kurangi 100 juta dikurangi 70, maka totalnya ada 30 juta. Nah, ini saja yang dikenakan PPN-nya adalah sebesar 30 juta ya, karena biaya tenaga kerjanya tidak perlu kita kenakan PPN. Maka 10% kali 30 juta adalah sebesar 3 juta ya. Tanggal 28 April membeli peralatan pabrik senilai 1.800.000.000 juta. Untuk pembelian peralatan ini, perusahaan telah membayar 50% secara tunai, sisanya akan dibayar secara angsuran dalam 3 bulan berikutnya. Faktur pajak sudah diterima. Nah, di sini untuk DPP-nya adalah sebesar 50% dikali 1.800.000.000 juta, maka totalnya adalah 900 juta ya. Nah, untuk PPN-nya sebesar 10% kali 900 juta, maka totalnya adalah sebesar 90 juta rupiah ya. Tanggal 28 April di sini ada dua transaksi. Yang pertama, perusahaan membayar sewa angkut kendaraan sebesar 20 juta belum termasuk PPN, maka kita bisa membuatnya menjadi 10% dikalikan 20 juta karena belum termasuk. Membeli melalui sewa pembiayaan mobil untuk direksi senilai 330 juta termasuk PPN ya. Untuk angsuran pertama adalah sebesar 66 juta. Jadi di sini kita dari 330 baru masuk 66 ya. Berarti kita yang termasuk PPN-nya saja ya. Yang termasuk PPN itu adalah sebesar 66 juta ya. Nah, ini yang termasuk PPN, sorry ya. Oke, maka kita hitung DPP-nya itu adalah sebesar 100 kita kalikan 66 juta. Oke. Nah, totalnya adalah 60 juta ya, 60 juta, maka nah, di sini adalah 10% dari 60 juta yaitu 6 juta ya. Oke, 6 juta rupiah. Itu ya tanggal 28 April. Oke, selanjutnya berikutnya tanggal 29 April mengembalikan bahan baku yang didapat dari pembelian bulan Maret karena barangnya rusak. Nah, di sini berarti barang retur harus sekaligus ya dengan PPN-nya. Jadi 40 juta dikurangi 40 juta dikalikan 10%, maka hasilnya adalah 4 juta ya. PPN-nya adalah sebagai PPN masukan ya, karena mengembalikan bahan baku atau sebagai retur ya. Pada tanggal 29 April melakukan penghapusan piutang dari seorang pelanggan senilai 66 juta termasuk nilai PPN yang telah dilakukan pada tanggal 2 April 2014. Nah, di dalam hal ini jika ada penghapusan piutang atau pelanggan sudah dinyatakan pilot, artinya pelanggan tidak dapat membayar kreditnya, maka itu tidak berdampak pada PPN-nya karena PPN itu tidak tergantung dari apakah pelanggan itu mampu membayar atau tidak, tetapi pada saat terjadinya transaksi deal ya, maka di situ sudah ada nilai PPN tercantum ya. Selanjutnya pada tanggal 29 April juga membuat faktur pajak gabungan atas penjualan retail terjadi selama bulan April sebesar 800 juta dan atas penjualan kredit kepada beberapa pelanggan sebesar 2 miliar. Atas penjualan kredit tersebut pelanggan telah membayar 25%-nya. Maka kita cari dulu ya 25% dari 2 miliar dan ditambah dengan penjualan yang terjadi ya selama bulan April yaitu 800 juta, maka sebesar 700 juta 25%-nya. Maka untuk PPN-nya adalah 10% dikalikan 700 juta, totalnya adalah 70 juta. Nah, itu adalah cara-cara di mana kita bisa menghitung bagaimana pajak masukan, PPN masukan, dan PPN keluaran ya dengan transaksi-transaksi yang berbeda ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, pajak-pajak masukan dan pajak-pajak keluaran yang sudah kita hitung ya tadi, itu ternyata dia bisa dikreditkan ya. Nah, apa maksudnya dikreditkan? Maksudnya adalah pajak masukan yang sudah kita bayarkan ya, oleh PKP atau oleh kita sebagai PKP,
pada saat perolehan atau impor BKP ya, maka itu dapat dikreditkan dengan pajak keluaran. Gitu ya. Jadi apa yang jadi pajak masukan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran. Nah, jadi cara menghitungnya bagaimana? Tinggal kita kurangi pajak masukan, kita kurangi dengan pajak keluaran. Oke, pajak masukan kita keluari dengan pajak keluaran. Nah, jika hasilnya pajak masukannya nanti lebih besar daripada pajak keluaran, maka itu disebut dengan PPN lebih bayar statusnya. Nah, yang lebih bayar ini bisa dipakai untuk pengkreditan ke bulan berikutnya. Jadi, bisa dipakai untuk pengurang pembayaran kita, PPN kita pada bulan berikutnya. Begitu. Tetapi jika statusnya pajak masukannya kurang dari pajak keluaran, maka nanti statusnya kurang bayar. Nah, kurang bayar pun nanti berarti akan menjadi penambah PPN kita pada bulan berikutnya. Begitu. Ya, akan menambah pada bulan berikutnya. Nah, ketentuan bisa dikreditkan itu adalah satu. Syarat utamanya harus ada faktur pajak. Oke, syarat utama harus ada faktur pajak. Yang kedua dilakukan pada masa pajak yang sama. Oke, kalau bisa berarti pada bulan yang bersangkutan. Yang ketiga, paling lambat dilakukan 3 bulan. 3 bulan setelah masa pajak dengan syarat belum dibiayakan atau belum ada pemeriksaan. Oke, jadi setelah 3 bulan berlalu artinya kita sudah dianggap tidak dapat dikreditkan. Oke, tetapi ada juga PPN terkait faktur pajak yang tidak bisa dikreditkan. Jadi ada jenis PPN dan jenis pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan. Ya, atas apa saja? 1. PPN atas perolehan BKP atau JKP yang dilakukan sebelum pengusaha ditetapkan sebagai PKP. Karena baru sah ketika dia ditetapkan sebagai PKP. Yang kedua, PPN atas perolehan BKP atau JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Jadi seperti tadi ya soalnya. Contohnya ya, saya kembali ke soal. Nah ini, membeli melalui sewa pembiayaan mobil sedan untuk direksi. Nah ini kan di luar kegiatan dinas atau di luar kegiatan usaha inti. Nah itu nanti tidak bisa dikreditkan. Sekalipun di sini ada dikatakan sebagai pajak ya membeli berarti kita sebagai pajak masukan ya. Nah, tetapi di sini tidak bisa nanti kita masukkan sebagai pengkreditan PPN massa. Kenapa? Karena diatur dia tidak bisa dikategorikan sebagai kegiatan di dalam usaha PKP. Oke, ya. Berikutnya perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon. Karena biasanya ini nanti sudah terkait di PPNBM ya. PPN atas perolehan BKP atau JKP yang didapat dari luar daerah pabean sebelum pengusaha ditetapkan sebagai PKP ya. PPN atas perolehan BKP atau JKP yang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ya, tetapi tidak mencantumkan nama, alamat, NPWP pembeli dan penerima BKP dan JKP. Jadi sangat hati-hati ketika Anda harus mengisi faktur pajak PPN. Mengapa? Karena jika ada yang tidak diisi dari identitas tersebut, maka tidak bisa dikreditkan. PPN atas masa pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP di luar daerah pabean, di mana faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan. Ya, tadi ya, tidak memenuhi ketentuan artinya tidak mencantumkan nama, alamat, dan nomor induk wajib pajak atau NPWP-nya. PPN atas perolehan BKP atau JKP di mana pajak masukan ditagih dengan menggunakan penerbitan ketetapan pajak. PPN atas perolehan BKP atau JKP pada pajak masukan yang tidak dilaporkan dalam SPT. Ya, yang ditemukan pada waktu pemeriksaan DJP. Jadi tidak bisa karena sudah lewat waktu 3 bulan. PPN untuk BKP yang digunakan sebagai barang modal untuk melakukan kegiatan berproduksi, faktur pajak masukan yang sudah melebihi batas toleransi pengkreditan yaitu tadi 3 bulan, ya itu tidak bisa. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi telah dibebankan sebagai biaya kepada harga
Oke, jadi kalau dia sudah include sebagai biaya, maka tidak bisa kita masukkan sebagai di pengkreditan pajak ya. Nah, faktur pajak yang dimasukkan untuk PPN dan situasi pajak masukan di atas merupakan faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan. Jadi ada ketidakkompletan data atau adanya keterlambatan, nah itu menyebabkan tidak bisa dikreditkan ya. Oke, nah ini kita lihat contoh soal bagaimana sih yang disebut dengan pengkreditan pajak ya. Ibu Dini merupakan PKP yang telah melakukan beberapa transaksi terhitung pada bulan Maret hingga Mei 2016. Rincian transaksi yang dilakukan terkait dengan PPN yang menjadi kewajibannya adalah sebagai berikut. Di bulan Maret, terjadi penyerahan BKP. PPN keluaran dari Ibu Dini adalah sebesar 50 juta, sedangkan PPN masukan adalah sebesar 35 juta. Maka lebih besar mana? PPN keluaran atau PPN masukan? Nah, di sini tentu saja ada PPN keluaran lebih besar daripada PPN masukan, ya. Maka di sini ada statusnya kurang bayar, PPN KB, ya. Kenapa? Karena PPN masukannya lebih kecil, ya. Nah, sebesar 15 juta. Oke, selisihnya ya. Nah, pada April 2016, PPN keluaran yang tercatat adalah sebesar 60 juta, sedangkan PPN masukan adalah sebesar 72 juta. Nah, kalau dilihat di sini mana yang lebih besar? PPN masukan. Lebih besar berapa? Lebih besar 12 juta selisihnya ya. Maka ini adalah kita sebut sebagai PPN keluaran lebih bayar. Ya, PPN keluaran lebih bayar ya. Seperti itu. Selanjutnya, periode Mei 2016 PPN keluaran adalah sebesar 57 juta, sedangkan PPN masukan yang tercatat adalah sebesar 42 juta. Jadi di sini lebih besar PPN keluaran. Nah, kalau PPN keluaran lebih besar, maka di sini statusnya adalah kurang bayar. PPN kurang bayar sebesar 12 juta. Nah, lalu bagaimana pengkreditannya? Jadi yang kurang bayar kita jumlahkan dengan yang kurang bayar. Tadi pada bulan Maret 2016 ada kurang bayar senilai berapa? 15. Kemudian pada bulan Mei ada kurang bayar senilai 12. Maka totalnya adalah 27. Nah, 27 ini kita bisa kurangi dengan pajak lebih bayar, ya, PPN lebih bayar yang sebesar 12 juta tadi pada bulan April. Ya. Jadi 27 juta kita kurangi 12 juta sebesar 15 juta. Nah, jadi sesungguhnya PPN KB atau kurang bayarnya ya yang sampai pada bulan Mei ini adalah hanya sebesar 15 juta. Itu disebut dikreditkan. Jadi yang kurang bayar bisa menjadi penambah dengan yang kurang bayar dan yang lebih bayar bisa dikreditkan terhadap yang kurang bayar. Jadi pembayaran kita bisa kita bisa kecilkan ya, tidak sebesar PPN kurang bayar yang memang harus kita bayar karena kita memiliki PPN lebih bayar yang dapat dikreditkan seperti itu. Contoh lain ya, PT Maharani yang sudah dikukuhkan sebagai PKP. Berikut ini adalah informasi terkait dengan PM dan PK yang sudah dipungut ya. Nah, pada bulan Januari tahun 2007 ada pajak keluaran sebesar 3 juta dan PM dapat dikreditkan sebesar 6 juta. Maka statusnya akan menjadi seperti apa? Lebih bayar karena PM-nya lebih besar daripada PK. Lebih bayar sebesar berapa? 3 juta. Ya, seperti itu. Nah, 3 juta ini nanti akan bisa kita kreditkan untuk masa pajak Februari. Coba kita lihat. Nah, di sini kan pada bulan Februari kemudian ada lagi PK-nya sebesar 6 juta. PM yang bisa dikreditkan adalah 6 juta. Ya. Nah, di sini karena statusnya di sini bukan kurang bayar di sini ada PPN kurang bayar juga ya terkait kurang bayar yang harus diselesaikan yaitu sebesar 1 juta dan kompensasi kelebihan ya yang sebesar 3 juta ya. Jadi di sini bisa saya katakan sebagai PPN LB ya di sini ya atau lebih bayar sebesar 3 juta. Lalu bagaimana pengkreditannya di sini? Nah, hasilnya adalah PPN lebih bayar 2 juta. Didapat dari mana? Kita lihat ya. Untuk yang pajak masukan yang dapat dikreditkan, kita jumlahkan dengan apa yang ada
pada lebih bayar. Karena lebih bayar itu nanti akan membantu kita untuk bisa mendapatkan penambahan pengkreditan pajak. Oke. Ya, jadi di sini 6 juta ditambah dengan 3 juta. Kenapa? Karena lebih bayar. Nah, ternyata dia juga punya kurang bayar nih. Kurang bayar dari mungkin periode sebelum-sebelumnya ya. Maka PK yang keluaran kita tambahkan dengan yang PPN kurang bayar. Nah, ya, jadi di sini adalah 9 juta kita kurangi dengan 7 juta. Maka hasilnya masih lebih bayar karena masih lebih besar PM ditambah dengan kompensasi yang sebelumnya. Jadi total PPN LB-nya adalah sebesar 2 juta. Oke, nah pada bulan Maret nih. Pada bulan Maret PK ada sebesar 12 juta, PM adalah sebesar 6 juta, PPN KB ada sebesar 6 juta, ya. Nah, di sini ada kompensasi nih pada bulan Februari tadi PPN LB atau yang kita sebut sebagai PPN LB ya, agar lebih mempermudahnya di sini. Sebesar 2 juta. Maka caranya bagaimana? Sama seperti tadi. Pajak masukan ditambah dengan kompensasi kelebihan, pajak keluaran ditambah dengan yang kurang bayar. Begitu. Ya. Maka hasilnya adalah 6 juta ditambah 2 juta dan 12 juta ditambah 6 juta. Nah, di sini muncul PPN kurang bayar. Kenapa? Karena pajak keluarannya lebih besar daripada pajak masukan. Jadi menghasilkan PPN KB. Oke. Nah, bulan April sekarang. Penjualan hasil produksi itu tidak ada. Kemudian tadi kita di sini ada pajak, ya, kita masukkan sebagai unsur dari pajak keluaran penambah ya, karena sebelumnya kita ada PPN kurang bayar sebesar 8 juta pada periode Maret. Kemudian pajak masukan, di sini kita ada pembelian bahan baku dan kita sebut sebagai pajak masukan ya. Pajak masukan sebesar 5.500.000. Oke. Nah, di sini statusnya adalah KB ya, masih KB. Kenapa? Karena di sini di sini bukan PPN. PM dikurangin PK. Seperti itu kan? PM dikurangi PK ya, maka 5.500.000 dikurangin dengan 8 juta, maka hasilnya adalah 2.500.000. Jadi di sini harusnya PPN KB-nya adalah sebesar 2.500.000. Seperti itu. Nah, di April kita memiliki PPN KB sebesar 2.500.000. Oke, nah selanjutnya nih. Tadi PPN KB kita adalah 2.500.000, kita masukkan ke bulan Mei ya, sebagai unsur dari penambah pajak keluaran kita. Nah, pajak masukan di sini ada pembelian bahan baku sebesar 1.560.000, import bahan penolong sebesar 5 juta dan faktur pajak masukan sebesar 4.400.000. Nah, ini kita jumlahkan dulu semua yang pajak masukan yang bisa kita kreditkan, maka totalnya adalah sebesar 10.960.000. Nah, sisa dari pajak kurang bayar kita adalah sebesar 2.500.000. Nah, di sini berbalik kembali. Kalau yang tadi kurang bayar, sekarang berbalik kembali menjadi PPN LB. Kenapa? Karena jumlah PM lebih besar daripada jumlah PK. Gitu ya prinsipnya. Nah, PPN LB ini bisa dikreditkan lagi di bulan berikutnya. Ya, jadi di sini 8.460.000 kita bisa kreditkan kembali menjadi penambah dari pajak masukan. Nah, di sini PK-nya adalah sebesar, ada nota tagihan sebesar 10.700.000. Nah, di sini berarti PM kalau kita kurangi dengan PK ya 8.460.000 kita kurangi dengan 10.700.000, maka hasilnya adalah minus ya 2.240.000. Artinya minus di sini artinya pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan. Lebih besar berapa? Lebih besar 2.240.000 begitu. Selanjutnya pada bulan Juli ya. Di sini ada penjualan sebesar 9.750.000. Faktur pajak keluaran setelah DP 4.500.000 dan PPN KB yang tadi sebesar 2.240.000. Kemudian ada PM, faktur pajak masukan sebesar 16.490.000. Nah, seperti cara yang sama, PM kita kurangi dengan PK.
Nah, kebetulan di sini jumlahnya adalah sama, seimbang. Jadi 16.490 pajak masukan dan PK pun kalau kita jumlahkan semua 16.490. Maka hasilnya adalah 0. Jadi PPN-nya di sini 0, tidak ada lebih bayar atau tidak ada kurang bayar. Oke, baik, seperti itu ya penjelasan mengenai tarif dan penghitungan PPN. Silahkan Anda repeat kembali, ulangi kembali, perhatikan kembali recording ini, dan jika ada pertanyaan dapat didiskusikan melalui Google Classroom. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.